Surabaya, malam yang dingin dan berangin. Terminal bus lama di ujung kota sudah bertahun-tahun tak beroperasi. Bangunannya usang, cat dinding mulai mengelupas dan suasana sunyi begitu menekan. Namun, kabar aneh mulai beredar. Terminal itu masih hidup pada malam hari, ada penumpang yang menunggu bus. Padahal semua armada sudah lama tak lewat dan terminal resmi sudah ditutup. Raka, seorang pemuda jurnalis lokal yang penasaran, memutuskan menyelidiki kisah misterius ini. Ia mengajak dua temannya, Dita dan Arif, untuk datang ke terminal tua itu malam ini. Mereka ingin membuktikan apakah cerita penumpang gaib itu nyata atau hanya mitos belaka. Sesampainya di sana, suasana gelap dan sunyi memunculkan rasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat dan samar. Mereka saling berpandangan dengan was-was. "Ini bukan tempat yang biasa aku kunjungi," ujar Dita pelan, matanya tajam mengamati gelapnya terminal. Raka menyalakan senter dan berjalan lebih dalam ke ruang tunggu yang kosong. Tapi dari sudut matanya, ia merasa ada sosok berdiri, tak bergerak, hanya menatap ke arah pintu keluar. "Apa mungkin ini yang mereka maksud penumpang?" gumam Arif dengan suara serak. Malam itu, rahasia terminal lama Surabaya mulai terkuak, dan mereka tak tahu bahaya apa yang menunggu. Selamat datang di Ruang Sunyi. Raka, Dita, dan Arif semakin masuk ke dalam ruang tunggu terminal yang sudah lama kosong itu. Cahaya senter mereka menari-nari di dinding yang retak dan lantai yang penuh debu. Suara langkah kaki tadi masih terngiang di telinga mereka, tapi tak ada siapapun yang terlihat. "Raka, kamu yakin kita harus terus masuk? Aku sudah merinding," bisik Dita menggenggam erat lengan Arif. Raka menoleh, wajahnya serius tapi penuh tekad. "Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus berani. Ini bukan cuma soal cerita seram, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar mitos." Arif mengangguk, mencoba menenangkan Dita. "Iya, aku juga penasaran. Lagi pula, kalau ini cuma tipuan, kita yang pertama kali bongkar rahasianya." Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong yang panjang dan remang, sampai tiba di sebuah ruang tunggu besar dengan beberapa bangku kayu yang sudah rapuh. Di sudut ruang itu, mereka menemukan sebuah papan pengumuman tua yang masih terpasang, tapi tulisannya sudah pudar dimakan waktu. Raka mendekat, mencoba membaca tulisan yang masih samar. "Terminal ini katanya sudah berhenti beroperasi sejak 10 tahun lalu," ucapnya sambil mengusap debu papan itu. "Tapi kenapa masih ada yang bilang ada penumpang di sini? Apakah ada yang sengaja pura-pura?" Dita bertanya dengan nada penuh curiga. Saat mereka asik memperhatikan papan itu, terdengar suara langkah lagi, lebih jelas dan berat, berasal dari lorong di sebelah kanan mereka. Ketiganya langsung berhenti dan menatap ke arah suara itu. "Kalian dengar itu?" bisik Arif. "Iya, seperti ada yang datang," jawab Raka dengan suara pelan tapi tegas. Tanpa sengaja, sinar senter mereka menangkap sosok seseorang berdiri di ujung lorong. Tubuhnya samar, tertutup kabut tipis yang menjalar dari lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah mereka. "Siapa itu?" hampir berbisik, suara Dita bergetar. Raka mengangkat senter lebih tinggi, mencoba melihat lebih jelas. "Aku tidak tahu, tapi kita harus dekati, cari tahu." Dengan langkah hati-hati, mereka mendekat. Namun semakin dekat, sosok itu perlahan menghilang seperti asap yang terbawa angin. Ketiga sahabat itu terpaku. "Dia hilang," ujar Arif dengan nada bingung dan sedikit takut. Dita menggenggam tangan Arif. "Ini bukan hal biasa. Aku yakin ada yang tidak beres."
Kalau begitu, kita harus cari tahu apa sebenarnya terminal ini, tegas Raka. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang belakang terminal. Di sana mereka menemukan pintu besi tua yang sebagian berkarat, terkunci rapat. Tapi di dekat pintu ada selembar kertas lusuh yang tertempel. Raka membaca tulisan di kertas itu dengan hati-hati. Peringatan, dilarang masuk ke area belakang terminal karena alasan keselamatan. Dilarang masuk, ini pasti ada hubungannya sama penumpang yang katanya masih ada di sini, kata Arif dengan nada penuh curiga. Dita mulai merasa semakin was-was. Kalau kita masuk, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita nggak masuk, kita nggak akan tahu apa-apa, jawab Raka. Mereka memutuskan untuk mencari cara membuka pintu tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan pelan dari balik pintu. Ketiganya berhenti dan saling menatap. "Dengar itu?" tanya Dita. "Iya, ada suara seperti orang berbisik," jawab Arif. Raka mencoba fokus, mencoba mengenali suara itu. Sepertinya, seseorang meminta tolong. Detik berikutnya, pintu besi itu bergetar pelan. Kabut di sekitar mereka semakin tebal dan udara terasa semakin dingin. "Ini tidak normal," kata Dita dengan suara gemetar. "Ayo, kita rekam ini, mungkin bisa jadi bukti," ujar Arif sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Mereka mulai merekam suara bisikan yang samar-samar terdengar, tapi tiba-tiba suara itu berhenti seketika. Keheningan menyelimuti mereka, hanya terdengar nafas ketiganya yang berat. Raka mencoba menenangkan diri. "Kita harus tetap fokus. Kalau ada penumpang yang hantu, pasti ada alasan kuat mengapa mereka masih di sini." Dita mengangguk. Mungkin mereka terjebak di terminal ini, seperti waktu yang berhenti. Arif menoleh ke arah lorong yang tadi mereka lewati. "Kita harus telusuri lebih dalam, mungkin ada petunjuk di ruang operator." Ketiganya berjalan menuju ruang operator yang terletak di ujung terminal. Pintu kayu tua itu sedikit terbuka. Raka mendorong pelan dan masuk. Ruangan itu gelap, tapi mereka bisa melihat beberapa alat komunikasi kuno dan berdebu. Ada tumpukan kertas dan catatan-catatan yang berserakan. Dita mengambil sebuah buku catatan dan mulai membaca. Ini catatan operasional terminal, tapi ada yang aneh. Terakhir dicatat adalah tanggal 10 tahun lalu, saat terminal ini ditutup. Raka menatap catatan itu. Apa mungkin sesuatu terjadi saat penutupan itu, sesuatu yang tidak pernah diumumkan? Tiba-tiba, terdengar suara deru mesin tua dari luar ruangan. Ketiganya terkejut dan langsung keluar. Namun yang mereka lihat hanyalah kabut tebal menyelimuti halaman terminal. "Mesin apa itu? Padahal terminal sudah mati," gumam Arif bingung. Malam itu semakin mencekam dan rahasia terminal lama di Surabaya mulai terungkap satu persatu. Raka, Dita, dan Arif berdiri di halaman terminal yang kini diselimuti kabut tebal. Suara deru mesin tua yang tadi mereka dengar membuat bulu kuduk merinding. Namun, tak tampak ada kendaraan atau alat berat yang bergerak. "Kalian yakin bukan angin atau suara lain?" tanya Dita, masih menggenggam erat ponselnya. "Tidak, suara itu terlalu jelas, seperti mesin hidup," jawab Raka. "Ini bukan kebetulan." Arif menatap sekeliling dengan waspada. "Kalau terminal sudah tidak beroperasi, kenapa ada suara mesin yang menyala? Apa mungkin ada yang masuk diam-diam? Tapi kalau ada orang, kenapa kita tidak lihat bayangan mereka?" tanya Dita, ragu. "Mungkin bukan manusia biasa," ucap Raka pelan. Matanya menatap ke arah gelap lorong terminal. Mereka memutuskan untuk kembali ke dalam terminal, mencari sumber suara tersebut. Kali ini, mereka lebih berhati-hati. Setiap langkah diiringi suara senter dan napas yang makin cepat. Saat melewati lorong sempit yang tadi,
Mereka melihat bekas jejak roda kecil berdebu di lantai. "Lihat ini," kata Arif menunjuk. "Jejak roda ini baru." Dita merunduk, memeriksa jejak itu. "Sepertinya ada kereta dorong atau alat lain yang lewat di sini." Raka menatap jejak itu dengan serius. Kalau benar ada alat, pasti ada seseorang yang menggerakkannya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari balik sudut lorong. Ketiganya langsung berhenti dan menahan napas. "Siapa di sana?" teriak Raka dengan suara tegas. Tak ada jawaban, hanya keheningan dan suara kabut yang berdesir. Dita merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. "Aku nggak suka ini, kita harus keluar," bisiknya. "Tunggu dulu," kata Arif. "Kita harus tahu apa yang terjadi di sini." Mereka melangkah perlahan mendekati sumber suara. Saat hampir sampai, sosok samar muncul di depan mereka. Sosok itu seperti lelaki tua dengan pakaian lusuh. Wajahnya berkerut dan matanya kosong menatap jauh ke depan. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Raka. Pria tua itu hanya diam, lalu mengangkat tangan menunjuk ke sebuah ruangan kecil di ujung lorong. Raka, Dita, dan Arif saling berpandangan, kemudian mengikuti arah tunjuk pria itu. Sesampainya di ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah meja kayu dengan beberapa foto tua dan surat-surat berceceran. Dita mengambil sebuah foto hitam putih, memperlihatkan terminal ini saat masih beroperasi, dipenuhi penumpang dan bus yang ramai. Di balik foto, ada catatan tulisan tangan. Raka membaca, "Hari terakhir terminal beroperasi, ada insiden misterius yang tidak dilaporkan." Arif semakin penasaran. Insiden apa? Pria tua itu tiba-tiba berbicara dengan suara berat dan serak. "Banyak yang hilang saat malam itu. Penumpang dan petugas menghilang tanpa jejak. Kalian harus pergi sebelum terlambat." Lanjutnya, ketiganya terdiam. Pria tua itu menghilang perlahan, seolah terserap kabut. Dita menggenggam tangan Raka. "Apa maksudnya? Kenapa mereka menghilang?" Raka berusaha tenang. "Kita harus cari tahu lebih dalam. Ini bukan sekedar terminal biasa." Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar ruangan, seperti pintu terbanting. Mereka berlari keluar dan melihat sebuah bus tua berdiri di halaman. Mesin menyala, lampu depan menyala terang. Bus itu tampak seperti baru keluar dari masa lalu, tapi tidak ada supir maupun penumpang terlihat. "Kita harus cek itu," ujar Arif dengan nada campur takut dan penasaran. Mereka mendekat perlahan, rasa dingin yang menusuk semakin terasa. Saat Raka menyentuh pintu bus, lampu mesin mati mendadak dan suasana menjadi sunyi kembali. Malam di Terminal Lama Surabaya menyimpan misteri yang dalam. Penumpang yang tidak pernah pergi, rahasia yang terkubur, dan waktu yang terhenti, semua mulai terungkap sedikit demi sedikit. Malam semakin larut, dan kabut tebal masih menyelimuti halaman terminal. Raka, Dita, dan Arif berdiri di dekat bus tua yang tiba-tiba muncul. Tak berpenghuni, tapi dengan mesin menyala. "Aku masih gak percaya ini nyata," ucap Dita sambil menggigil. "Bus itu seperti hantu yang hidup." Raka menatap bus dengan penuh tekad. "Kita harus cari tahu kenapa bus itu ada di sini. Apa hubungannya dengan penumpang yang hilang?" Arif yang sejak tadi cukup diam mengangguk. "Aku gak suka suasana ini, tapi kita sudah terlanjur masuk ke dalam cerita ini." Ketiganya memutuskan masuk ke dalam terminal kembali, menuju ruang tunggu utama. Mereka perlu mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Saat melangkah ke ruang tunggu, Dita menemukan sesuatu di lantai, selembar tiket bus yang sudah lusuh dan robek. "Lihat ini," kata Dita sambil mengangkat tiket itu. "Tanggalnya 10 tahun lalu. Sama dengan hari terminal ditutup." Raka mengambil tiket itu, membaca dengan seksama. "Ini tiket rute Surabaya-Malang. Ini mungkin tiket terakhir yang pernah dipakai di terminal ini." Arif melihat sekeliling.
Wajahnya penuh tanda tanya. Tapi kenapa tiket ini ada di sini, kalau terminal sudah tutup? Ini seperti jejak waktu yang tertinggal, jawab Raka. Mungkin ada yang mencoba mengingatkan kita. Saat mereka asik membicarakan tiket itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Kali ini tidak samar, lebih jelas dan dekat. Mereka datang lagi, bisik Dita dengan suara tegang. Tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbanting terbuka. Angin dingin menerpa mereka, dan sosok samar berdiri di ambang pintu. Raka segera mengarahkan senter ke sosok itu. Wajahnya sulit dikenali, tapi postur tubuhnya seperti lelaki muda dengan pakaian lama. "Apa yang kalian cari di sini?" Suara itu berat dan menggema di dalam ruangan. "Kami ingin tahu kebenaran tentang terminal ini. Kenapa masih ada penumpang padahal sudah tidak beroperasi?" Sosok itu diam sejenak, lalu berbicara dengan nada sendu. "Terminal ini bukan sekedar tempat pemberhentian. Ia adalah tempat di mana waktu berhenti. Penumpang yang datang ke sini tidak pernah pergi." Dita terdiam. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. "Maksudmu, mereka terjebak?" "Iya, mereka adalah jiwa yang terperangkap antara dunia nyata dan waktu. Takdir mereka adalah menunggu bus yang tak pernah datang." Arif menggenggam tangan Dita, mencoba memberi keberanian. "Lalu, bagaimana kita bisa membantu mereka?" Sosok itu tersenyum tipis. "Hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan malam dan menghadapi ketakutan terdalamnya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa itu." Raka menatap sosok itu dalam diam. "Kalau begitu, kami siap." Sosok itu mulai menghilang, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Ketiganya tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah sosok itu hilang, mereka mendengar suara bisikan pelan, seperti ratusan suara samar yang memanggil dari kejauhan. Dita menutup mata, mencoba menenangkan diri. Terminal ini bukan hanya bangunan tua, ini adalah perangkap waktu. Raka mengangguk, dan kita harus menemukan cara untuk memutus siklus ini. Tiba-tiba, lampu terminal berkedip, lalu mati total. Kegelapan menyelimuti mereka. Hanya suara napas berat yang terdengar. Mereka saling menggenggam tangan, mencoba tetap tenang di tengah kegelapan yang pekat. Malam itu, di Terminal Lama Surabaya, waktu seakan berhenti dan ketegangan semakin memuncak. Dalam kegelapan total itu, Raka, Dita, dan Arif hanya bisa merasakan udara dingin yang semakin menusuk tulang. Suara napas mereka bergema pelan di ruangan yang sunyi, sementara bayangan-bayangan samar menari di dinding. Dita menggenggam tangan Raka lebih erat, suaranya bergetar. "Aku nggak tahu berapa lama kita bisa bertahan di sini kalau terus begini." Raka berusaha menenangkan. "Kita harus tetap tenang. Ingat, kita sudah melewati banyak hal dan ini cuma ujian terakhir." Arif yang biasanya pendiam kini mengeluarkan suara. "Kita harus cari sumber listrik atau sesuatu yang bisa menuntun kita keluar dari kegelapan ini." Mereka mulai meraba-raba dinding mencari saklar lampu atau sumber cahaya lain. Tiba-tiba, Raka menemukan sebuah tombol tersembunyi di balik papan pengumuman yang sudah usang. "Aku nemu saklar," seru Raka dengan harap. Dia menekan tombol itu perlahan. Sejenak hanya keheningan yang menjawab. Tapi kemudian lampu redup mulai menyala satu persatu, memperlihatkan interior terminal yang telah lama ditinggalkan. Di sudut ruangan terlihat bayangan samar yang mulai bergerak. Bukan manusia, tapi sosok kabut yang berputar, seperti bayangan penumpang yang tersesat. Dita menahan napas. Itu apa?" Raka menatap tajam. "Aku pikir itulah penumpang yang selama ini kita cari." Arif menambahkan, "Mereka bukan manusia lagi, mereka adalah jiwa yang terperangkap di sini." Sosok kabut itu mendekat ke arah mereka lalu berubah menjadi bayangan samar seorang wanita muda dengan wajah sedih dan mata kosong.
"Kenapa kamu di sini?" tanya Dita pelan, mencoba berkomunikasi. Wanita itu mengangkat tangan seperti meminta bantuan, lalu suara lirih terdengar. "Bus, tidak pernah datang. Aku menunggu." Raka menatap tajam. Kita harus membantu mereka sebelum terjebak seperti mereka. Dita mengusap air mata yang mulai mengalir. Tapi bagaimana caranya? Arif melihat sekeliling, lalu matanya menangkap sebuah kotak kayu kecil yang setengah terkubur di balik puing. "Kotak itu," kata Arif sambil mengambilnya. "Mungkin ini kunci untuk membebaskan mereka." Ketiganya membuka kotak itu perlahan dan di dalamnya terdapat sebuah jam saku tua yang berhenti pada pukul 23.59 serta sebuah surat lusuh. Raka membaca surat itu dengan suara serak. "Untuk yang menemukan ini, tolong kembalikan jam ini ke mesin waktu di ruang operator. Hanya dengan itu, jiwa-jiwa yang terjebak bisa bebas." "Mesin waktu?" Dita terkejut. "Apa maksudnya?" "Kalau itu benar, mungkin ada alat di ruang operator yang bisa kita gunakan untuk membuka jalan keluar," jawab Raka. Tanpa ragu, mereka segera berlari menuju ruang operator yang tadi mereka jelajahi. Suasana semakin mencekam dan bayangan kabut mulai mengikuti langkah mereka. Sesampainya di ruang operator, mereka melihat sebuah mesin tua berdebu dengan jam besar yang rusak. Raka meletakkan jam saku di atas mesin dan perlahan memutar jarum jam yang macet ke waktu yang tepat, pukul 00.00. Tiba-tiba mesin bergetar dan mengeluarkan suara berdengung rendah. Cahaya berpendar memenuhi ruangan dan kabut mulai menghilang. Dita menatap ke sekeliling dengan mata terbelalak. "Kita berhasil!" Namun tiba-tiba pintu ruang operator terbuka dengan sendirinya dan suara langkah kaki berat kembali terdengar. Ketiganya saling berpandangan, siap menghadapi apapun yang datang. Malam di Terminal Tua Surabaya masih menyimpan banyak misteri, dan perjuangan mereka untuk mengungkap dan membebaskan jiwa-jiwa itu belum usai. Suara langkah kaki yang berat semakin mendekat ke ruang operator. Raka, Dita, dan Arif saling berpandangan. Napas mereka memburu dalam kegelapan yang mulai terurai oleh cahaya mesin yang baru aktif. Dita menggenggam erat tangan Raka. "Siapa itu? Kenapa dia datang sekarang?" Arif menatap ke pintu, mencoba menyiapkan diri. "Kita harus tetap waspada. Apapun yang datang, kita hadapi bersama." Pintu ruang operator terbuka perlahan, menampakkan sosok pria tua yang tadi mereka lihat di terminal. Namun, kali ini wajahnya tampak lebih jelas dan sedih, penuh penyesalan. "Aku penjaga terminal ini. Selama bertahun-tahun aku terjebak menjaga tempat ini, melihat jiwa-jiwa hilang tanpa bisa membantu." Raka mengangguk. "Kami datang untuk membantu mereka dan membebaskan terminal ini." Pria tua itu menghela napas. "Mesin waktu itu adalah satu-satunya harapan. Tapi kalian harus tahu, tidak semua jiwa mau pergi. Beberapa memilih tetap tinggal karena ada ikatan yang kuat dengan dunia ini." Dita bertanya pelan, "Ikatan seperti apa?" Pria tua itu menunjuk ke jendela yang tembus pandang ke halaman terminal. Di sana, samar terlihat bayangan-bayangan penumpang yang menunggu. Wajah mereka kosong dan sedih. Itulah jiwa-jiwa yang terikat oleh rasa takut, penyesalan, atau janji yang belum terwujud. Mereka menunggu bus yang tak pernah datang, berharap suatu saat bisa pulang. Arif menunduk. "Jadi, mereka terperangkap dalam lingkaran waktu?" "Benar," pria tua itu mengangguk. "Kalian harus membantu mereka melepaskan ikatan itu agar terminal ini bisa benar-benar mati." Raka bertanya, "Bagaimana caranya?" Pria tua itu mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku bajunya. "Ini adalah kunci untuk membuka ruang rahasia di bawah terminal. Di sana, kalian akan menemukan arsip dan barang-barang peninggalan yang bisa membantu mengungkap misteri." Dita memegang kunci itu dengan ragu.
Apakah kita harus turun ke sana sekarang? Waktu tidak banyak, jawab pria tua itu. Kalian harus segera ke sana sebelum kabut malam semakin pekat. Mereka mengikuti pria tua itu menuju sebuah tangga besi tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang bekas. Tangga itu menurun ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Suaranya bergema di dinding bata merah yang basah. Di bawah, mereka menemukan ruangan penuh arsip-arsip berdebu, foto-foto lama, surat-surat, dan benda-benda pribadi penumpang yang pernah hilang. Raka membuka salah satu album foto dan menemukan gambar penumpang yang sama dengan bayangan yang mereka lihat di halaman. Dita membaca sebuah surat yang ditulis tangan. Janji untuk kembali ke keluarga, tapi tidak pernah terwujud. Arif berbisik, mereka terperangkap dalam kenangan dan harapan yang belum selesai. Tiba-tiba, kabut dari atas turun ke ruang bawah tanah, membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Pria tua itu berkata, "Kalian harus melepaskan ikatan mereka dengan menghadapi kegelapan masing-masing. Ini bukan tugas mudah." Raka menatap kedua temannya. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur." Dita mengangguk mantap. "Kita harus selesaikan ini untuk mereka dan untuk kita." Malam itu, di ruang bawah Terminal Lama Surabaya, mereka bersiap menghadapi misteri terdalam yang akan menguji keberanian dan hati mereka. Setelah turun ke ruang bawah tanah dan menelusuri arsip serta kisah penumpang yang terjebak waktu, Raka, Dita, dan Arif sadar bahwa misteri Terminal Lama Surabaya bukan sekadar cerita horor biasa. Ini adalah gambaran bagaimana masa lalu yang belum selesai bisa membelenggu jiwa dan membuat mereka tersesat dalam waktu yang terus berulang. Mereka menyadari bukan hanya keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi kegelapan ini, tapi juga empati. Sebuah jembatan antara dunia nyata dan dunia yang hilang. Kadang, yang menakutkan bukanlah sosok gaibnya, tapi kisah yang terlupakan dan rasa penyesalan yang membekas, ujar Raka pelan, saat mereka keluar dari terminal yang kini mulai diterangi sinar fajar. Dita menambahkan, mungkin mereka yang masih menunggu itu ingin kita mengingat dan melepaskan mereka dari beban itu. Arif menatap langit yang mulai terang. Terminal ini bukan hanya tempat pemberhentian, tapi juga pengingat bahwa waktu tidak bisa dipaksa untuk berhenti. Kini, terminal itu perlahan kembali ke kesunyian yang sesungguhnya, tanpa penumpang yang menunggu, tanpa bus yang hilang, dan tanpa waktu yang terjebak. Tapi satu hal yang pasti, misteri dan cerita ini akan terus hidup dalam ingatan mereka dan dalam setiap sudut gelap kota Surabaya. Menurut kamu, apakah terminal itu benar-benar berhantu atau cuma penjelasan lain di balik misteri ini? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe untuk cerita horor berikutnya. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.